Bayangkan ini, seorang ahli ibadah yang sangat terkenal karena kesalehannya tiba-tiba dituduh melakukan zina. Bukan hanya itu, seorang wanita bahkan membawa seorang bayi dan berkata, "Ini anaknya." Orang-orang pun marah besar, mereka berteriak, menghina, bahkan merobohkan tempat ibadahnya. Padahal lelaki itu hampir tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Namanya Juraij. Kisah ini adalah kisah nyata yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Suatu hari, di tempat yang sunyi, Juraij membangun sebuah menara kecil untuk beribadah. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan sholat dan berzikir kepada Allah. Suatu hari ibunya datang dan memanggil, "Wahai Juraij, anakku." Saat itu Juraij sedang sholat. Ia berkata dalam hatinya, Ya Allah, ibuku atau solatku. akhirnya ia memilih melanjutkan sholatnya. Ibunya pun pulang dengan perasaan sedih. Keesokan harinya ibunya datang lagi dan memanggil. "Wahai Juraij, jawablah panggilan ibumu." Juraij kembali bingung. Ia berkata dalam hati, Ya Allah, ibuku atau solatku. dan sekali lagi ia memilih melanjutkan sholatnya. Hari ketiga ibunya datang dengan hati yang sangat terluka. Ia berdoa, "Ya Allah, jika Juraij lebih mementingkan ibadahnya daripada ibunya, maka perlihatkan kepadanya wajah wanita pezina." Doa itu pun sampai ke langit. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang terkenal buruk di kampung itu. Ia berkata kepada orang-orang, Aku akan menjatuhkan ahli ibadah itu. wanita itu datang ke menara Juraij dan mencoba menggoda. Juraij, keluarlah, temani aku. Namun Juraij menolak dan tetap beribadah. Wanita itu akhirnya pergi, lalu ia berzina dengan seorang pengembala hingga hamil. Ketika bayinya lahir, wanita itu berteriak di depan masyarakat. Anak ini adalah anak Juraij. Orang-orang pun marah besar. Mereka menyeret Juraij keluar dari menaranya. Kau penipu, kau ahli ibadah palsu. Mereka bahkan menghancurkan tempat ibadahnya. Namun Juraij tetap tenang. Ia hanya berkata, Di mana bayi itu? ketika bayi itu dibawa kepadanya, Juraij terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Lalu ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau tahu aku tidak bersalah. Setelah itu ia mendekati bayi tersebut dan berkata, Wahai bayi, siapa ayahmu? tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Bayi itu berbicara dengan jelas. Ayahku adalah pengembala. Semua orang langsung terdiam. Mereka sadar telah melakukan kesalahan besar. Dengan penuh penyesalan mereka berkata, Maafkan kami, wahai Juraij, kami akan membangun kembali menaramu dengan emas. namun Juraij menjawab dengan tenang. Tidak perlu, bangun saja kembali seperti semula dari tanah. Dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Menjadi orang soleh tidak berarti bebas dari ujian. Terkadang justru ujian itu datang untuk mengangkat derajat seorang di sisi Allah. Dan pelajaran paling dalam dari kisah ini adalah ibadah yang tinggi tidak boleh membuat kita melupakan bakti kepada orang tua.